Oke, selamat malam untuk kalian semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya dengan materi yaitu OTT over the top pada sebuah mata kuliah jaringan komputer. Ya, selanjutnya di sini untuk CTMK-nya yang kalian dapat yaitu memahami tentang konsep OTT dan jenis-jenis OTT pada jaringan serta ada nanti pembahasan tentang keamanan jaringan berupa enkripsi dan kriptografi lanjutan yang kemarin. Oke, topiknya di sini ada definisi OTT, jenis layanan dan contoh kasus pada OTT. Nah, ini contoh kasus studi kasusnya OTT ya. Di sini ada apa namanya double lunasi utang pajak menginfo tancap permen OTT. Oke. Ini ya permen OTT itu atau menumpang ke jaringan internet, yaitu suatu layanan yang menumpang ke jaringan internet berupa iklan atau sebagainya. Nah, oke. Nah, apa itu OTT? Ya, apa itu OTT dan mengapa OTT itu bisa menjadi ancaman terberat bagi operator atau provider di telekomunikasi, terutama di Indonesia. Nah, OTT di sini yaitu informasi yang di bidang pendekatannya dan pemodelan itu dalam bentuk aplikasi dan layanan aplikasi. Nah, bentuk di sini ada berupa video dan audio streaming. Ya, ada messaging, ya, misalnya dia mengirim dan terima pesan secara instan dan jejaring sosial. Nah, di sini dia memanfaatkan koneksi internet dari provider. Nah, dalam hal ini operator atau telco dan berbasis mobile. Nah, contohnya di sini mungkin kalian pernah mendapatkan pemotongan pulsa secara mendadak ya kalau sebelum menggunakan paket data. Ya, kalau dulu ada pemotongan pulsa secara mendadak, ada SMS tertentu tapi tidak ada SMS-nya yang masuk. Namun kita lihat di log ya atau di riwayat panggilan itu ada muncul banyak nomor gitu loh. Pulsa kita dipotong 2.000 atau 1.500. Bapak sendiri sudah pernah kena yang namanya OTT ini karena OTT ini secara ilegal. Nah, OTT atau over the top ini berjalan di aplikasi layar teratas pada pemodelan layar TCP atau IPv maupun OSI. Ya. Nah, di sini ya OTT ini mempunyai sebuah isu. Nah, keberadaan mereka mendorong lalu lintas data makin ke puncak. Nah, serta membuat para peselancar dunia maya makin mengkonsumsi banyak sebuah data, bandwidth maupun sebuah konten. Nah, di sini OTT ini sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap penonton dan hak cipta atau copyright-nya maupun distribusi sebuah konten. Jadi OTT ini tidak sama sekali bertanggung jawab termasuk pembayaran. Jadi dia hanya numpang lewat saja gitu loh. Nah, selanjutnya di sini sebaiknya mereka bisa mengiklankan atau memperoleh pendapatan berdasarkan iklan atau sisipan iklan terhadap layanan mereka. Nah, di sini menyebabkan ketimpangan pendataan antara OTT dan operator telekomunikasi atau provider. Nah, di sini masyarakat mampu ya, masyarakat umum itu mungkin belum mampu atau belum familiar dengan istilah OTT. Nah, namun apabila diberikan beberapa sebuah contoh seperti Line, Talk, WhatsApp, YouTube Mobile, Facebook Mobile, masyarakat pun akan lebih mudah dengan aplikasi ini. Nah, merupakan contoh dari OTT. Nah, kenapa kok itu WhatsApp itu? Nah, WhatsApp ini kan ada iklannya. Nah, otomatis dia masuk ke jaringan provider. Ya, padahal provider di sini ada kita menggunakan Telkomsel. Nah, di Telkomsel di sini WhatsApp bisa promosi melalui Telkomsel. Nah, YouTube sendiri bisa iklan sendiri, bisa memproduksikan sendiri dirinya melalui provider yang kita pakai. Misalnya Telkomsel, misalnya I'm3 ataupun Tri ataupun Excel. Nah, seperti itu. Tanpa izin. Nah, kalau kita menggunakan YouTube mobile, kalau kita mengusulkan iklan, kita harus izin dulu dong ke YouTube. Nah, tapi di OTT ini, YouTube tidak meminta izin kepada provider atau telekomunikasi yang menyediakan jasanya.
kepada Telkomsel ataupun IP. Nah, itu kekurangannya pada sebuah OTT ini. Nah, di sini operator harus terus berinvestasi besar ke jaringan lokal dan membangun base transmission station. Nah, jaringan ini memiliki serat optik, satelit, dan infrastruktur jaringan lainnya agar trafik data yang dihitung tidak drop. Nah, karena makin banyaknya iklan ataupun promosi di dalam jaringan, ya bandwidth-nya akan makin meningkat. Makanya jaringan sekarang itu sudah menganjak ke jaringan 5G. Tahu di China itu sudah mulai menggunakan jaringan 6G, ya jaringan 6 generasi. Nah, selanjutnya risiko ini harus ditanggung operator, manapun jika tak mau kehilangan konten potensialnya. Jadi mau nggak mau, ya operator itu harus bertanggung jawab untuk meningkatkan bandwidth-nya supaya tidak ditinggal operator. Makanya sekarang dari itu sering nyalek bukan karena kecepatannya, bukan karena BTS-nya kurang, tapi karena ini, ya karena semua aplikasi yang ada di internet itu dia menggunakan OTT ini ke dalam sebuah operator secara ya tanpa izin dan tanpa tanggung jawab. Ya. Nah, selanjutnya di sini investasi yang dikeluarkan bisa dibilang tidak sedikit selain harus segera membangun jaringan lokal. Makanya sekarang ini ya jaringan plat merah sama plat biru, plat orange itu jor-joran membangun BTS ya atau satelit-satelit untuk supaya user dan pengguna itu mampu mengerjakan, mampu melakukan akses internet secara online. Nah, di sini harus memperlebar pipa jaringan ke mancanegara dan internasional baik itu melalui secara optik maupun satelit harus ditingkatkan. Makanya sekarang pemerintah itu sudah mau meng-off-kan jaringan 3G karena 3G itu jaringan yang sangat lambat dan tidak sering digunakan. Malah sekarang sering menggunakan itu internet itu yaitu 4G. Ya, malah sekarang kita masuk ke 5G. Nah, di sini ya kata Ketua Komite Tetap pada bidang telekomunikasi yaitu waktu itu namanya Joni Jam itu menyebut OTT sebagai bahaya latin ya, yang siap menggerogoti operator tidak secara langsung itu mengambil hak aksesnya pada sebuah operator. Nah, di sini OTT itu dinilai hanya membebani trafik yang dibangun dari jaringan kapital ekspeditur desa. Ya, itu membebani trafiknya supaya nanti jaringan itu lelet karena ada iklan tersebut. Nah, jadi apa yang harus bisa kita simpulkan dari definisi ini? Ya, yaitu ada sebuah neokolonialisme atau penjajahan daya baru. Nah, ini dia ya di dalam gambarnya yaitu di posisi layar ya, posisi layar ada physical, data, network, transport, dan aplikasi. Nah, di dalam aplikasi ini ya OTT itu berjalan masuk ke dalam sebuah gadget-gadget yang aktif secara online. Laptop, PC, tablet, ataupun smartphone. Ya. Nah, di sini ada halaman pada OTT yang di dalamnya dinyatakan layanan aplikasi berbasis OTT ini tidak dapat berdiri sendiri. Ya, karena dia kalau dia berdiri sendiri, ya dia tidak bakalan bisa akses. Karena yang OTT ini bisa berjalan karena sesuai dengan providernya. Apa yang provider ada di negara itu. Misalnya Indonesia ya, misal Free, M3, serta Excel. Dan ada juga yang namanya bayi, seperti itu yang menumpang jaringannya. Nah, selanjutnya di sini OTT, ya OTT service itu menggunakan adanya sebuah OTT work dan telco work, di mana ketiganya ini saling berkaitan. Nah, di sini telco work itu merupakan ranah di mana para penyedia layanan komunikasi dan jaringan komputer itu berada. Nah, telco work ini diisi oleh ISP atau Internet Service Provider, dan provider ini menyediakan jasa layanan telekomunikasi dan akses sebuah internet. Nah, telco work ini bertugas menyediakan infrastruktur internet, koneksi internet, dan jalur komunikasi yang berfungsi menunjang jalannya sebuah fungsionalitas aplikasi dan layanan berbasis OTT. Contoh di sini ada Telkom, Telkomsel, Excel, dan merupakan contoh perusahaan yang berada di ranah telco work. Nah, di sini ya OTT work itu dapat diartikan sebagai dunia OTT atau over the top, di mana para pengembang aplikasi ini berbasis OTT.
Ini juga ranah OTT World ini semua penyedia layanan OTT berada di OTT World. Jadi semuanya provider itu kepalanya itu yaitu OTT World atau Telco World. Nah, di selanjutnya itu OTT Service didefinisikan sebagai semua bentuk produk layanan di dunia digital melalui sebuah aplikasi komputer yang berbasis OTT yang memanfaatkan sebuah koneksi internet dan infrastruktur internet yang disediakan oleh Telco World. Nah, di sini ada beberapa ragam jenisnya, ya, yang yaitu layanan streaming, audio, video, dan secara online. Layanan media sosial, layanan pesan instan atau messaging, dan layanan lain. Nah, di sini OTT sebagian besar berjalan di platform mobile, smartphone, tablet, PDA, hingga OTT lebih tinggi dengan aplikasi mobile berbasis online. Namun, tidak semua aplikasi berbasis mobile merupakan aplikasi berbasis OTT, hanya aplikasi mobile yang telah memerlukan sebuah koneksi internet dari penyedia jasa akses internet, ya, seperti provider, ISP, dan ada pada telco, untuk dapat menjalankan sebuah fungsionalitasnya dengan baik dan dapat disebut sebagai aplikasi OTT. Nah, di sini OTT itu membedakan layanan sebuah OTT dengan aplikasi berbasis online lainnya berbasis OTT berjalan dengan telco. Nah, pengembangan di sini aplikasinya yaitu dapat akses manapun dengan ketersediaan internet. Nah, itu dia. Ya. Nah, di sini aplikasi layanan berbasis OTT yang pertama itu ada social network atau social media. Ada social connection, multimedia sharing, profesional, informasional, edukasional, hobi, serta akademik. Semuanya bisa di layanan OTT. Sedangkan messaging ini itu ada WhatsApp, Line, Telegram, TikTok, WeChat, ada ya yang kalian tahu lah apa aja untuk pesan. Selanjutnya itu ada streaming. Yang terkenal itu YouTube, Spotify, ya itu yang terkenal, dan juga yang lainnya. Ya, selanjutnya yaitu contoh yang aneh yaitu Google. Nah, Google ini semuanya ada, gitu. Ya. Ini sama dengan CCTV-nya manusia, ya Google ini. Apapun yang ada di Google dia ada. Contoh Google Maps. Nah, Google Maps di sini penyedia jasa peta secara virtual, gratis dan online. Nah, dia menawarkan peta yang dapat diseret dan digambarkan untuk seluruh dunia, dimanapun yang ingin kita lihat, kita mampu melihat dari Google Maps. Yang untuk perbandingannya itu nyaris sempurna. Ya, kita tahu di misalnya negara A, oh ini ya negara A. Oh negara A ini banyak gedung-gedung bisa kita view. Nah, kalau misalnya kita mau ke tujuannya dari Yufos ke rumah, misalnya rumahnya di Bengkong, ya itu ada di sekitar itu juga banget apa sih jalan kelinci, jalan sempit bisa kita lihat juga bisa. Nah, sedangkan yang kedua itu ada Google Translate. Nah, yang dulu Google Translate itu bahasanya sangat kaku, nah sekarang sudah mulai bahasa kita sendiri gitu. Dan mulai mengarah ke bahasa yang baik untuk Google Translate. Nah, ini dia menyediakan secara gratis. Ya, secara gratis. Nah, sebenarnya Google AdSense. Ya, AdSense di sini yaitu PPC yang dilakukan oleh Google. Di mana di sini ada sebuah iklan, ya. Iklannya itu dimanapun dia akan tampil. Ya, misalnya blog, web, mobile, YouTube, atau video streaming, atau audio streaming yang muncul semua. Ya, termasuk Google Earth di sini, ya. Selanjutnya Google Earth sama juga dengan Google Map, tapi Google Earth ini dia bisa mengarah ke apa namanya ke kita lihat secara virtualnya yang lebih baik. Gitu. Selanjutnya di sini ada Google Doc, Google AdWords, Google Chrome, ya, tempat di mana kita seluncur, ya, selancar ya, selancar internet, ya. Nah, itu dia untuk pada contoh layanan basis OTT berupa dari tim Google. Nah, Google di sini ada juga layanan terbarunya kita ada dari email itu perjalanan kita selama sebulan terakhir. Dia akan memberikan sebuah info kemana saja kita, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita akses, apa aja yang kita perbuat, dia munculkan semuanya. Jadi ya kalau dari perusahaan ya mungkin bisa ngambil dari Google ini. Jadi
perusahaan itu bisa melihat, oh si karyawan ini benar-benar kerja, benar-benar mampir ke perusahaan, tidak mengambil absen, habis itu dia langsung keluar. Nah, itu penjelasan OTT yang Pak sampaikan ke kalian. Selanjutnya di sini ada yang namanya keamanan jaringan. Kita masuk ke keamanan jaringan. Yang kemarin sudah Bapak jelaskan untuk teknik-teknik kriptografi dan enkripsi. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan tentang Fibonacci cipher. Nah, Fibonacci cipher ini yaitu sebuah algoritma kriptografi yang klasik yang ditemukan oleh Giovanni Battista Belaso. Itu namanya. Ya, beliau menuliskan sebuah metode ini pada bukunya berjudul La Cifra de Giovanni Battista Belaso tahun 1553. Nah, nama Fibonacci sendiri itu dari seorang namanya yaitu Blaise de Fibonacci. Nah, nama Fibonacci di sini diambil sebagai nama algoritma karena beliau menemukan kunci yang lebih akurat lagi untuk algoritma ini dengan metode autocipher. Nah, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Belaso, namun ini karena cukup sulit dipecahkan karena satu persatu yang mau kita selesaikan. Nah, contoh di sini pada tabel tabula rekta ini paparannya ke Fibonacci cipher. Nah, misal di sini ya di tabel tabula rekta ini pada Fibonacci cipher itu kita melihat hasilnya itu pertemuan ya. Ini kan ada yang di atas ada A sampai Z, yang di samping ada juga A dan Z ya, sampai Z juga. Nah, jadi misalnya di sini untuk plain text-nya namanya T. Ini ada kan apa aja Y, belum I ya, Y dulu. Nah, ciphernya kuncinya yaitu D. Ya, berarti huruf Y yang di atas ya, kita tengok di bawah foto Bapak itu ada Y. Kita lihat hurufnya ciphernya itu A sajalah atau E, apa ciphernya itu E. Berarti Y ke E ya, kita lihat padukannya, pertemuannya. E-nya itu kan ada E kecil itu, kita luruskan ke samping ya, arah ke kanan, itu ke Y itu berarti C. Jadi jawabannya C. Berarti kalau plain text-nya Y, kuncinya E, jawabannya C. Nah, itu jawabannya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan nantinya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan jawab Bapak, karena ini masuk ujian. Ya, Bapak ulang contoh lagi. Kalau misalnya plain text-nya T, kuncinya J. Berarti kita lihat pertemuannya antara T dan J. Pertemuan T dan J, ya berarti di C lagi kita untuk hasilnya. Tapi pertemuan T dan J itu di C. Sampai seterusnya. Ya, sebagai contoh di sini yaitu nama Yongki Fernando, G-nya itu juara, sampai selesai konteksnya, patokan kuncinya sampai kalimatnya di atas selesai. Ya, tidak ada tambah-tambahan lagi. Kalau kuncinya sampai di sini, juara, berarti ya sudah juara aja. Nah, kita cari Y dan J. Pertemuan Y dan J apa hasilnya? Huruf apa? Ya, O dan U pertemuannya apa? Sampai dengan selesai. Nah, cipherteknya ini dia hasilnya. Ini dia pertemuannya, ya, hasil itu. Itu jawabannya. Oke, bagi yang tidak paham silakan berarti Bapak. Selanjutnya di sini kita masuk ke transposisi zigzag. Nah, zigzag ini dia zigzag juga. Nah, kita membuat zigzag ini tidak asal-asal ya, karena di sini ada kuncinya juga. Ya, ini transposisi zigzag yaitu metode enkripsi ataupun kriptografi yang selanjutnya. Nah, di sini ada 5 blok. Nah, 5 blok itu yaitu ya ada 5 ya, atau kolomnya ada 5 ya, barisnya ada 5 ya, barisnya ada 5. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, mulainya di sini Bapak dapat petunjuk. Mulainya itu pojok bawah kiri. Kalau di saat Bapak ini di layar monitor ya, itu ada kita mulainya plain text itu Yongki Fernando, kuncinya 5 blok, berarti 5 baris, ya, sampai dengan selesai.
kita urutkan, kita zigzagkan. Nah, mulainya dari start kiri paling bawah. Nah, urutkanlah sampai ke 5 di atas, ke bawahin lagi, ke atasin lagi sampai selesai. Pak, kalau seandainya kalimatnya atau plain text-nya sampai D saja, di atasnya Y ini tidak ada lagi, kalimatnya habis atau hurufnya habis, apa kita isi? Kita isi dengan huruf X, ya, karena untuk supaya tidak ada kekosongan pada sebuah pencarian key-nya atau hasilnya. Oke, kalau misalnya katanya itu sampai dengan huruf N, ya, Yongki Fernan, tapi kan ada 2 kosong ke atas, jadi kita isi dengan X dan X. Ke bawahnya lagi perlu nggak Pak? Tidak, cukup. Ya, sampai di sini aja. Ya. Nah, kalau misalnya di sini kalimatnya ada sampai E, ya, Yongki V, berarti kalian tambah lanjutin dengan X di R, X di N. Apakah naik ke atas lagi? Tidak. Ya, kita menyelesaikan sampai baris zigzag yang terakhir aja. Ya, tergantung plain text-nya nanti yang Bapak sudah sampaikan atau pertanyaannya nanti di ITS. Ya, karena ini masuk ITS. Nah, setelah itu, nah, kita susun. Nah, kita susun di sini bacanya itu dari atas. Ya, yang pertama itu YO. Ya, ini udah Bapak kasih arahnya. Ya. Yang itu yang kedua YFD. Habis itu NEN, ORA, dan yang terakhir YN. Ini. Berarti jawabannya ini dia. Ya, YKFDN, YN, ORAYN. Itu jawabannya. Ya, jadi kata-kata Yongki Fernando hasilnya yaitu yang ada di bawah ini. Ya, dengan kuncinya 5 blok. Oke. Ya, Bapak tegaskan lagi, 5 blok ini hanya deretan kolom atau baris. Ya, yang ke sampingnya tergantung kalimat. Oke, berapa panjang kalimatnya ya silakan buat sepanjang itu. Tapi yang penting patokannya ke 5 atau patokannya ke berapa blok yang diminta nanti. Ya, tidak harus 5. Mana tahu nanti di UTS Bapak minta 15 blok dengan satu paragraf. Ya, silakan kalian susun nantinya seperti ini sih apa hasilnya dalam paragraf tersebut. Oke, itu materi yang Bapak sampaikan di pertemuan ini di malam ini. Ya, Bapak harap kalian melihat dan mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, jangan sampai nanti cuma pengambilan absen saja tapi tidak dilihat apa yang sudah Bapak jelaskan di sini, karena ini patokannya bisa mengarah ke UTS dan nilai kalian yang maaf bisa jeblok kalau tidak memperhatikan secara maksimal. Oke, sekian dulu materi tentang TT dan kelanjutan keamanan jaringan pada kriptografi dan enkripsi ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan ke-7 nantinya. Selamat malam.